فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Kita masih pada bab ma'rifah dan juga macam-macamnya ma'rifah. Dan selesai kita dari dhamir. Dan insyaallah sekarang kita akan bahas tentang alam. Qala asy-syarih waffaqahullahu taala asani, yang kedua dari macam-macam ma'rifah, al-alamu. Bacanya itu al-alamu, jangan dibaca al-ilmu. Alam artinya tanda. Alamun secara bahasa artinya adalah tanda. Jamaknya a'lam. Alamun, a'lamun, artinya tanda. Atau kita sebut dalam bahasa kita adalah nama. Wa huwa ma dalla ala muayyanin biduni qarinati takallumin au khitabin au ghairihima. Yaitu apa-apa yang menunjukkan kepada sesuatu yang tertentu tanpa butuh qarinah, baik itu qarinah takallum atau qarinah khitab. Ini yang membedakan dari dhamir. Kalau dhamir, dia adalah menunjukkan kepada sesuatu yang tertentu tapi dengan qarinah, dengan bantuan takallum, ada makna saya atau ada makna yang diajak bicara, pembicara atau yang diajak bicara, au ghairihima atau selain keduanya. Yang jelas alam ini adalah menunjukkan kepada sesuatu yang tertentu tanpa qarinah gitu. Cuma di sini disebutkan takallum dan khitab ini sebagai contoh saja. Wa illa alam itu adalah sesuatu yang menunjukkan apa-apa yang menunjukkan pada sesuatu yang tertentu tanpa qarinah. Enggak perlu bantuan, enggak perlu sambungan, enggak perlu menunggu yang lain. Dia pada zatnya, pada dirinya sendiri sudah menunjukkan kepada yang diinginkan. Atau bisa juga didefinisikan madalla ala muayyanin biqarinatil wad'i. Bisa juga antum tulis seperti itu. Madalla ala muayyanin biqarinatil wad'i, yaitu dengan qarinah peletakan. Kan kemarin kan kita jelaskan bahwasannya setiap ma'rifah itu dia itu menjadi tertentu, tertentunya itu kan gara-gara ada qarinah, ya toh? Ma'rifah itu kemarin sudah kita jelaskan bahwasannya dia menunjukkan kepada sesuatu yang tertentu itu harus pakai qarinah, pakai bantuan, pakai perantara. Baik qarinah itu pada lafaz atau qarinah itu pada makna. Seperti dhamir. Dhamir kemarin itu menunjukkan kepada sesuatu tertentu. Qarinahnya akan pakai qarinah takallum. Karena bilang saya, maka diketahui maksudnya adalah si pembicara. Kamu berarti yang dimaksud adalah yang diajak bicara. Dia berarti yang dimaksud adalah orang ketiga. Nah, ma'rifah itu, seluruh ma'rifah itu, dia menunjukkan kepada sesuatu yang tertentu, itu semuanya menggunakan qarinah, menggunakan bantuan. Seperti dhamir kemarin bantuannya adalah bantuan takallum atau khitab atau ghaib.
Demikian juga sekarang alam. Alam itu juga dia menunjukkan kepada sesuatu tertentu. Juga sama pakai korinah, tapi korinahnya enggak terlihat. Korinahnya bukan pada sesuatu yang berbentuk lafaz, tapi dia kepada sesuatu yang maknawi, yaitu peletakan. Kenapa? Karena nama itu memang dari awal peletakannya sudah diletakkan untuk sesuatu yang tertentu. Seperti nama Muhammad. Seorang yang memberi nama anaknya Muhammad, dia ingin dari awal peletakan nama Muhammad itu adalah untuk anak ini. Nah, berarti korinahnya pakai apa? Korinah wadu alias korinah peletakan. Jadi intinya alam, isim nama, dia itu masuk dalam bab ma'rifah. Karena dia itu menunjukkan pada sesuatu yang tertentu, yang sudah khusus, yang sudah ditentukan, yang sudah dikhususkan. Ulama berbeda, mengungkapkannya berbeda. Ada yang mengatakan alam itu nggak perlu korina, tanpa korina, seperti bahasanya syarih di sini. Biduni korina, nggak perlu pakai korina. Dan ada ulama versi lain yang mengatakan alam itu ma'rifahnya itu pakai korinah, yaitu korinah wad'iyah. Dan ini adalah khilaf lafzi, ini hanya khilaf lafzi, artinya intinya sama. Alam itu dia itu ma'rifahnya itu pakai korinah tapi nggak kelihatan. Ada yang mengatakan oh nggak perlu korinah. Ada yang mengatakan oh pakai korinah, tapi korinahnya wad'iyah, sifatnya itu diletakkan. Ini sama. Jadi ulama hanya beda ngungkapkan saja, tapi maksud mereka sama. Itu. Jadi ya perlu diingat, semua ma'rifah itu pasti ada korinahnya. Kan yang asal kemarin kan apa? Nakirah toh? Yang asal dalam pembahasan isim itu pada mulanya adalah nakirah. Kemudian dima'rifahkan. Nah, ma'rifahkannya pakai apa? Ada yang pakai alif lam, ada yang pakai korinah takallum, ada yang pakai korinah silah, mausul. Kalau yang pakai korinah takallum atau kitab atau goib itu domir. Dan ada yang pakai korinah wad'iyah, yaitu alam. Karena alam, nama itu dari awal peletakannya itu, yang memberi nama itu sudah ingin meletakkan nama tersebut hanya untuk al-musamma atau yang diberi nama. Jadi korinahnya adalah korinah wad'iyah. Ini harus paham. Alam itu korinahnya apa? Korinah ma'rifahnya, korinahnya adalah wad'iyah. Korinatul wad', peletakan. Dari mana kamu ketahui Muhammad ini adalah untuk ini loh? Kau tanya dari mana? Dia itu memang dari awal peletakannya dikasih nama itu ya untuk ini, gitu loh. Itu makna korinatul wad', korinah peletakan, gak bisa dibantah. Gak bisa dibantah. Karena dari awal peletakannya sudah untuk seorang yang diberi nama tersebut. Jadi ini hanya beda versi mengungkapkan. Kalau versinya syarih, alam itu nggak perlu korina. Maksudnya nggak perlu korina pada lafaz. Nggak ada dia. Nggak ada alif lamnya, nggak ada silahnya, nggak ada macam-macamnya. Dia langsung menunjukkan kepada muayyan, kepada sesuatu yang tertentu itu langsung dengan korinah peletakan dari awal diletakkannya memang untuk sesuatu tersebut. Qala tsani al-alam wa huwa ma dalla ala muayyanin biduni qarinati takallumin au khitabin au ghairihima, yaitu biduni qarinah, gitu saja, biduni qarinah. Qala wa huwa yanqasimu ila salasati aqsam, dan alam ini terbagi menjadi 3 macam dari sisi jenisnya. Yaitu ila salasati aqsamin ismin wa huwal aktsaru wa kunyatin wa laqabin.
Alam sendiri dibagi menjadi 3, yaitu isim, nama, sama alam, isim sama. Wa kunyah dan juga kunyah, dan juga lakob. Lakob itu gelar. Ini dari pembagian macamnya. Nanti dibagi lagi, ada alam syakhs, ada alam jenis. Alam jenis, nama untuk satu jenis. Seperti kan nama motor kan misalnya Honda, nanti ada jenis ini namanya Beat, namanya Vario, itu alam jenis. Itu alam jenis karena dia bukan hanya untuk satu zat, tapi yang mencakup jenisnya, tapi kan nama itu, namanya apa? Beat. Namanya apa? Vario. Itu juga alam, tapi alam jenis. Kalau isim jenisnya namanya motor, jenis motor. Namanya apa? Macam-macam, ada Vario, ada Beat itu. Nanti kalau sudah satu motor itu diberi nama sendiri oleh orangnya, misalnya namanya ini dikasih nama Johnny. Nah, itu sudah alam syakhs namanya. Paham? Itu namanya alam syakhs. Jadi alam itu sendiri nanti dibagi menjadi alam syakhs, alam untuk satu zat atau alam untuk jenis. Kemudian juga nanti dibagi menjadi ada alam mangkul, alam murtajal. Alam mangkul itu alam yang nama yang pindahan. Aslinya dia itu bukan nama. Seperti sifat atau isim fa'il atau isim maf'ul kemudian dijadikan nama bagi seseorang. Seperti soleh. Soleh itu kan aslinya isim fa'il. Kemudian dijadikan nama untuk seseorang. Maka ini namanya alam mangkul. Sudah pindahan. Dan ada yang alam murtajal. Murtajal itu dari awal memang dari didengar, dari Arab itu nggak pernah dipakai untuk selain nama orang itu tersebut. Seperti Umar. Umar itu bukan isim sifat, bukan isim maf'ul, bukan masdar, bukan apa. Dari awal langsung didengar dia itu adalah nama. Kemudian nanti juga dibagi menjadi mufrad, murakkab, alam yang satuan, dan ada yang alam tersusun. Ada yang tarkib idhofi seperti Abdullah, ada yang tarkib masji seperti si, bawe, dan ada yang tarkib isnadi seperti syaba, kornaha. Itu macam-macam alam. Karena di sini adalah pelajaran untuk ringkasan, jadi nggak perlu disebutkan semua itu. Cukup tahu pembagiannya ada nama, kunyah, dan lakob. Illa alam itu dibagi atau tinjauannya banyak. Dari jenis, dari asli atau enggak, ada mangkul, murtajal, kemudian dari bentuknya ada mufrad, ada murakkab. Itu antum bisa menyelam sendiri di dalam kitab-kitab yang mutawwalat bagi yang ingin mendalami masalah ini. Qala fal ismu nahwu Zaidin wa Hindin wa Makkata. Isim, nama, itu contohnya ya seperti Zaid, Hindun. Hindun ini artinya bisa diartikan tajam. Wa Makkah dan juga seperti Makkah. Jadi alam itu bisa untuk orang, bisa untuk kota, bisa untuk benda. Makanya motor dikasih nama ada. Kucing dikasih nama untuk hewan juga dikasih nama bisa. Itu namanya isim. Wahwal aksar dan itu yang paling banyak nama, itu yang paling banyak yaitu selain kunyah dan selain lakob. Karena semua manusia pasti punya nama. Belum tentu punya kunyah, belum tentu juga punya lakob. Jadi yang paling banyak itu isim, kemudian kunyah, kemudian lakob. Ini jarang, kalau lakob ini nggak semua orang punya gelar. Wal kunyatu, adapun kunyah itu dari kata-kata kana yakni kinayatan alias ya kinayah, sebutan atau kata ganti atau ya kinayah, ungkapan. Wa huwa wal kunyatu ma suddirat bi abin au ummin. Kunyah itu apa-apa yang diawali, suddirat ai ibtada'at bi abin au ummin, dengan abun atau Jadi
bapaknya fulan, ibunya fulan, itu adalah kunyah. Dan ini juga bukan khusus untuk manusia, bisa untuk hewan. Kalau dalam bahasa Arab itu hewan itu memiliki kunyah. Seperti himar itu kunyahnya itu Abu Ziyad. Jadi kadang satu hewan punya banyak nama kalau dalam bahasa Arab. Seperti itu. Kalajengking itu Ummu Akrob. Hewan dalam bahasa Arab sendiri banyak dikasih kunyah. Ya sama, dia itu hampir mirip gelar, tapi dia itu bedanya tujuan kunyah itu dari awal ya untuk menggelari si siapa, si Muhammad, si bapaknya Ali gitu. Aslinya kunyah itu juga untuk menggelari, cuma dia itu gelar yang berkaitan dengan anaknya. Jadi kunyah itu tujuannya sendiri adalah untuk menggelari atau untuk memperjelas. Si Zaid, yaitu siapa? Si bapaknya Ali. Zaid Abu Ali, Zaid Abu Muhammad. Itu. Jadi kunyah itu sendiri tujuannya untuk memperjelas atau untuk menggelari. Tapi dia itu khusus gelar yang berkaitan dengan anaknya, yaitu bapaknya fulan atau ibunya fulan. Dan ini juga bisa umum untuk semua, bebas. Rumah kalau mau dikunyai juga silahkan, bebas. Orang Arab seperti itu. Dikasih julukan, dikasih gelar. Nahwu Abi Bakar, seperti Abu Bakar. Abu Bakar. Bakar itu artinya apa? Nama Bakar itu artinya apa? Bakar itu artinya adalah pemuda. Bakar artinya adalah al-fatiyu, seorang pemuda. Aslinya adalah nama untuk anak unta yang masih anak unta yang laki-laki, namanya Bakar. Atau dia juga diambil dari kata-kata tabakkaro, yaitu bersegera, seperti di hari Jumat namanya tabkir. Sesuatu yang cepat, ini namanya bakar. Jadi bakar itu selama ini kan kita tahu cuma namanya saja. Artinya apa? Artinya adalah pemuda atau orang yang cepat. Ini namanya bakar. Abu Bakar ini adalah kunyah yang ma'ruf adalah bagi seorang sahabat yang terbaik, Abu Bakar As-Siddiq, Abdullah ibnu Abi Quhafah. Wa Ummi Kulthum atau Ummu Kulthum. Kulthum artinya apa? Kulthum itu artinya wanita tembem yang banyak daging di wajahnya tapi nggak sampai jelek. Itu namanya kulthum. Kasirul lahm, kasiratul lahm fil wajah. Itu namanya kulthum wal khaddain. Tapi nggak sampai, bukan banyak daging, itu bukan. Tapi wanita tembem. Bahasanya tembem. Itu kulthum, artinya kulthum. Kulthum dari kata-kata kalsama. Kulthum artinya wanita tembem. Dan ini adalah kunyah bagi salah satu, siapa ini? Anaknya Rasulullah ya, Ummu Kulthum. Anaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tadi kunyah alias sebutan. Kunyah itu sebutan. Tapi yang khusus berkaitan dengan anaknya, yaitu bapaknya fulan atau ibunya fulan. Enggak ada, tapi anaknya fulan itu enggak ada. Ibnu Katsir itu bukan kunyah. Ibnu Katsir seperti itu bukan kunyah. Kunyah itu ya cuma bapak atau ibunya fulan gitu saja. Dan ini memang sebagai adat dari orang Arab untuk kemuliaan. Sebagaimana juga orang Jawa biasanya kalau orang itu namanya biasanya dipanggil dengan nama anaknya, bapaknya fulan gitu. Ini adatnya orang Jawa seperti itu. Jadi jangan kaget kalau orang Jawa itu kadang manggil nama bapak itu dengan nama anaknya. Ini adalah mimbabil kunyah. Panggil dengan nama anaknya, bapaknya fulan maksudnya, seperti itu. Qala wal laqab, dan yang ketiga dari macam-macam alam nama adalah laqab, julukan.
Wal laqabu ma asy'ara bi madhi sahibihi aw dhammihi, yaitu laqab itu adalah apa-apa yang memberi kesan. Asy'ara itu memberi kesan untuk pujian pemiliknya atau untuk celaan. Laqab julukan, ya ini yang namanya julukan itu ya tujuannya itu ada yang untuk memuji dan ada yang untuk mencela. Tujuannya untuk memuji atau untuk mencela, atau nggak ada pujian, nggak ada celaan juga nggak apa-apa. Yang penting dia itu julukan gitu saja. Karena kadang julukan itu nggak ada maknanya, nggak ada celaan atau pujian juga bisa. Pokoknya dua perkara ini, laqab sama kunya ini semuanya adalah untuk mewakili isim. Jadi manusia itu punya isim dulu, punya nama dulu, kemudian baru dikasih sebutan lagi pakai kunyahnya, kemudian pakai kalau dia lengkap sebutannya lagi pakai gelarnya. Laqab itu gelar. Rata-rata ya untuk muji atau untuk mencela. Fal awwalu, maka yang pertama yaitu untuk madah, untuk pujian, nahwu Zainil Abidin. Zainil Abidin yaitu perhiasannya para ubad, para orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Zainil Abidin, penghias atau hiasan bagi para abidin. Syekhul Islam, Nasiruddin, itu rata-rata adalah laqab. Walaupun seperti ini sebagian ulama ada yang menjadikannya makruh. Kalau yang pakai Nasiruddin atau yang semisalnya itu. Nahwu Zainil Abidin, laqabin, bacanya laqabin. Karena dia adalah badal dari Zainil Abidin, atau laqabun juga bisa dia sebagai khobar, huwa laqabun. Laqabin atau laqabun li Ali bin Al-Husain ibn Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhum. Dia adalah sebuah julukan bagi Ali bin Husain, bagi anaknya Husain. Husain anaknya Ali, cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Husain. Hasan, Husain. Punya anak namanya Ali. Husain punya namanya Ali. Ini terkenal dengan Ali Zainul Abidin. Ali Zainil Abidin. Julukannya adalah Zainil Abidin. Maka ini namanya adalah laqab. Ini adalah julukan yang tujuannya untuk memuji, untuk pujian, gelar. Wasani, dan yang kedua yaitu untuk mencela, kabat tota, seperti batoh, artinya bebek. Misalnya ada orang terus dijuluki bebek. Wanahwi, dan yang semisalnya. Dalam catatan kaki nomor 1, batota bifathil ba, fil qamus al batotu wahidul bit lil iwaz. Iwaz itu ya sama, itik atau angsa, itu namanya iwaz. Ya pokoknya binatang ternak yang dimakan itu namanya iwaz. Ya angsa, itik, bebek, banyak. Banyak itu ya angsa, ding. Banyak itu bahasa Jawa. Al batotu wahidil bit. Batotu adalah satuan dari bebek, karena taknya itu tak untuk wahdah, tak untuk satu. Al batotu. Wakila batotun lakobun. Dan juga ada yang mengatakan batot itu adalah lakob. Dari awal memang lakob. Afadahul ahdal. Ahdal pemilik kawakib. Afadahul ahdal. Ahdal adalah pemilik kawakib. Kitab kawakib itu punyanya ahdal. Ini macam-macam nama alam. Ada nama, ada kunyah, dan ada laqab. Qala wal alamu minhul mu'rabu wa huwal aktsar, dan alam itu ada yang mu'rab, yaitu yang bisa berubah dan kalau mu'rab maknanya adalah jabatan, semua alam punya jabatan. Tapi kalau mu'rab artinya adalah perubahan, maka alam itu ada yang mu'rab wa huwal aktsar, dan itu yang banyak. Wa minhul mabni, dan ada yang mabni. Nahwu Sibawai wa Hadzami, seperti Sibawai Imam nahwu yang terkenal.
Abu Bishr Amr bin Utsman. Wa Hazami, dan juga seperti nama Hazami. Hazami adalah nama wanita yang dulu terkenal. Idza qala Hazami fasaddiquha. Maknanya adalah wanita yang cepat atau wanita yang lambat. Hazami itu artinya bisa dua. Hazami, penggunaan nama aslinya itu bisa jadi dari kata-kata cepat, dan juga ada yang mengatakan hazami itu artinya yang lambat jalannya lambat. Itu namanya hazami. Ini selesai kita dari alam. Dan alam itu ada yang mu'rab, ada yang mabni. Beda dengan domir. Domir semuanya mabni. Qala as-salis, yang ketiga dari isim-isim ma'rifah. Kemarin saya bilang apa? Ma'rifah itu masdar mimi ya. Jadi perhatikan masalah nakirah sama ma'rifah. Ini diperselisihkan. Kalau ma'rifah nakirah itu dari kata-kata arofa sama nakirah takhfif, bukan arrofa ya. Arofa atau nakirah, maka ma'rifah dan nakirah itu dua-duanya adalah masdar. Tapi kalau dari arrofa, nakaro, maka keduanya itu bukan masdar tapi isim masdar. Karena kalau masdarnya arrofa yu'arrifu ta'rifan, nakaro yunakiru tangkiron, itu masdar. Maka kalau ma'rifah sama nakiro bukan masdar, isim masdarnya arrofa sama nakaro. Itu kalau pecahannya dari arrofa sama nakaro. Tapi kalau dari mukhaffaf, dari arrofa sama nakiro, maka ma'rifatun dan nakirotun itu adalah memang masdar, asli masdar. Kait tadi perlu dirinci, terserah mau dikatakan masdar atau isim masdar. Kemarin itu saya kira nakiro itu isim fa'il, nakirun, ternyata dia adalah masdar. Kalau memang saya kemarin sempat mengatakan dia itu isim fa'il, maka itu diralat. Jadi saya lihat lagi, ternyata nakiro sama ma'rifah itu masdar atau isim masdar, tergantung pecahannya. Qala as-salis, yang ketiga dari isim ma'rifah, al-ismul mubhamu, isim yang masih belum jelas, mubham, yang belum ditentukan secara pasti, itu namanya abhama yubhimu, ibhaman, mubhimun, mubhamun, yaitu yang masih belum jelas. Sudah tertentu tapi enggak tuntas gitu loh. Itu namanya ibham. Mubham itu sudah ada sedikit ditentukan tapi belum tuntas. Itu namanya mubham. Wa huwa yashmalu ismal isyarati wa ismal mausul wal ismal mausul. Dan dia isim mubham di sini mencakup isim isyarah dan mencakup isim mausul. Ismal isyarah dia itu isma, enggak pakai alif lam. Kenapa? Karena al isyarah itu masdar, ismal isyarah, isim untuk isyarat. Kalau al isma al mausula ini naat man'ut. Al isma al mausul, isim yang disambung. Isim yang disambung. Jadi salah kalau sampean itu nulis al isma al isyarati pakai naat man'ut, salah. Yang betul itu ismal isyarah. Ini juga harus diperhatikan. Seorang pelajar nahwu itu kalau nulis bahasa Arab itu harus detail, alif lam, pakai alif lam atau enggak pakai alif lam, itu harus bisa membedakan kapan pakai alif lam. Jadi harus dipraktekkan ilmu nahwunya ini. Ketika nulis, misal taklik pelajaran, misalnya kalau mau bisa pakai bahasa Arab, pakai bahasa Arab, tapi kan harus diperhatikan ini pakai domir ha, pakai domir wanita atau pakai domir mudzakkar, pakai alif lam atau enggak. Ini i'rabnya mudhaf ilaih atau naat man'ut, itu harus diperhatikan. Seperti di sini, yasmalu ismal isyarah, ismal isyarah. Ini i'rabnya apa? Mudhaf ilaih. Isim isyarat gitu loh, isim isyarat.
Wal ismal mausul dan ism dan bukan isim mausul. Ini ngartikannya mausul ini diaktifkan. Isim yang disambung gitu. Al mausul di sini aktif. Bukan sebutan ini ya. Al ismal mausul, ini mausul di sini aktif. Sudah saya sebutkan kemarin kaidah aktif dan enggak aktif itu. Kalau aktif itu ya diartikan artinya. Kalau enggak aktif itu ya disebut isim mausul gitu. Maka di sini al ismal mausul diaktifkan, isim yang disambung. Karena mausul itu adalah isim yang disambung dia itu. Isim yang butuh sambungan. Alladzi yang. Oh, enggak sempurna, masih butuh sambungan. Alladzi koma yang telah berdiri. Maka al-ism al-mausul dikatakan al-ism mausul karena dia itu disambung alias butuh sambungan alias butuh silah. Sambungannya namanya silah. Seperti ini harus detail. Ismal isyarah wal ismal mausulah dan isim yang disambung atau disebut dengan isim mausul dalam bahasa Indonesianya. Maka isim mubham itu mencakup isim isyarah dan isim mausul. Berarti berapa? Kemarin domir, alam, isim isyarah dan isim mausul 4 berarti sudah. Karena ini dijadikan satu paket. Qala amma ismul isyarah, adapun isim isyarah, isim untuk isyarat, ini, itu, mereka, pokoknya yang mengandung isyarat. Fahuwa ma dalla ala muayyanin biwasitati isyaratin hissiyatin. Yaitu apa-apa yang menunjukkan kepada sesuatu yang tertentu, semuanya sama. Domir, alam, isyarah, mausul, semuanya adalah definisinya sama. Madalla ala apa? Muayyanin sama atau definisinya? Yang membedakan itu cuma korinahnya. Tuh. Karena itu semuanya definisinya sama. Madalla ala muayyanin. Madalla ala muayyanin. Apa-apa yang menunjukkan kepada sesuatu yang tertentu. Cuma beda korinah, beda alat, beda bantuan. Kalau isim isyarah itu sesuatu yang menunjukkan kepada atau apa-apa yang menunjukkan kepada sesuatu tertentu biwasito ai bikorina. Ini bahasanya pakai wasito. Sebenarnya pakai korina biar seragam. Bikorina atau biwasito isyaratin hissiyatin, dengan korina atau dengan alat atau dengan perantara isyarat yang hissiyah, yang kelihatan. Seperti saya bilang ini meja. Sudah ada isyarat, di situ isyaratnya kelihatan pakai mata misalnya, itu loh sana pakai mata atau pakai jari. Isyarah hissiyah itu bisa pakai mata melihat. Itu motor. Di sana, di sini itu juga isyarat. Hunaka, hunalika itu juga nanti ada yang mengatakan isyarat tapi khusus untuk tempat. Pakai isyarah hissiyah, pakai isyarah isyarat yang nampak. Ya pakai mata atau pakai jari atau dilempar pakai batu juga bisa. Sana lu. Dilempar. Pokoknya pakai isyarah hissiyah, pakai isyarat yang kelihatan. Jangan terus diam. Oh, yang diisyaratkan di timur bilangnya sana, bilang ke selatan. Ya bingung orangnya. Ya. Makanya isyarah hissiyah itu harus bisa diketahui, diraba atau di indra. Masa bilang yang diisyaratkan di timur sana, tapi bilangnya ke barat sana. Gak bisa. Isyarah itu harus hissiyah, harus kalau memang barangnya di timur, ya isyaratnya ke timur. Kalau barangnya di barat, ya ke barat. Itu makna dari isyarah hissiyah. Walahu alfadun, dan isim isyarah ini memiliki beberapa lafaz, beberapa lafaz. Ini di sini cuma sebagian saja. Isim isyarah itu banyak dan juga agak ruwet. Kenapa? Karena sambungan-sambungannya itu loh. Seperti hadza, itu yang menjadi isim isyarah itu cuma zanya saja. Jadi dia itu punya sambungan-sambungan, disambung pakai ha, disambung pakai kaf di belakangnya, bisa pakai kum, pakai ka, pakai ki. Ada sambungan lam bait, lam lil bu'ud. Jadi nanti ada ringkas, ada rinciannya di pelajaran yang lebih detail lagi. Walahu alfadun, yang memiliki beberapa lafaz, wahiyya hadza.
lil mufrad mudzakkar, untuk mufrad mudzakkar kalau yang diisyaratkannya. Wa hadhihi lil mufradah al muannatsa, untuk mufradah muannatsa kalau yang diisyaratkan itu wanita itu pakai hadhihi. Seperti hadhihi darrajatun, jangan pakai hadza. Kalau yang diisyaratkan itu wanita, jangan keliru kalau isyarahnya pakai laki-laki. Hadza kitabun, jangan hadhihi kitabun. Kenapa? Karena kitabun itu mufrad mudzakkar. Jangan pakai hadhihi. Jadi ada penggunaannya sendiri-sendiri. Wa hadzani, wa hadzaini, dan hadzani dan hadzaini sama. Hadzani sama hadzaini itu satu. Cuma bedanya kalau hadzani itu untuk rafa, hadzaini itu untuk nasab sama jar. Jadi ini di i'rab dengan i'rabnya mulhaq. Ini namanya mulhaq, musanna, bukan musanna ini, tapi mulhaq. Hadzani, hadzaini. Lil musanna al mudzakkar, untuk dua laki-laki. Wahatani, wahataini lil musanna al muannas, untuk musanna muannas wanita. Itu pakai hatani, hataini. Hatani untuk rafa, hataini untuk nasab dan jar. Seperti hadani rajulani, wahatani imro'atani. Ini adalah dua orang laki-laki dan ini adalah dua orang wanita. Sama. Hadza, hadhihi, hatani, hadzani, hatani artinya sama, ini semuanya. Wa haula'i lil jama'. Kalau banyak untuk jama' itu pakai haula'i. Mutlakon lil jam'i mutlakon, mutlak jama' mudzakkaron kana au muannats, baik itu laki-laki atau perempuan. Kalau lebih dari dua itu pakai haula'i, mereka. Haula'i itu mereka. Nanti juga ulaika itu juga isim isyarah. Tapi ya tadi ada rinciannya, yang bikin mumet itu sambungannya itu loh. Jadi hata, hadani itu yang isim isyarah itu cuma za. Hanya itu untuk tambih, untuk biar ini loh. Nah ini gitu loh. Ininya itu isyarahnya itu cuma ini toh, cuma zanya toh, tapi hanya itu untuk tambih seperti ini. Ha ini, nah ini, nanya itu loh, nah itu untuk tambih supaya noleh, yang dipanggil itu supaya sadar. Terus alif nunnya itu untuk musanna, hadzani. Alif nunnya itu untuk musanna, alifnya za yang asli dibuang. Pokoknya kita ada sendiri itu. Ulai juga seperti itu, ulai ditambah ka, ulaika. Kemudian tilka juga itu pakai lam bu'ud, namanya lamul bu'ud untuk jauh. Kalau untuk jauh, kalau yang disyaratkan itu jauh pakai zalika, za. Isim isyarah ketemu li, ketemu lam bu'ud. Lam bu'ud itu lam untuk jauh. Jadi kalau yang disyaratkan itu di jauh, jangan pakai hadza. Di langit masa hadza? Hadza najmun, salah. Di langit sana. Pakai dalika, pakai lamul bu'ud itu namanya ya. Jadi za itu isim isyarah yang bisa dimodifikasi, bisa dibongkar pasang, bisa dikasih ha, bisa dikasih lam, bisa dikasih kaf. Itu aslinya za, isim isyarahnya cuma za. Hadza bisa dimodifikasi jadi zalika, sama. Hadza sama zalika itu sama, cuma hadza itu untuk dekat. Kalau untuk jauh dikasih lamul bu'ud namanya li. Li itu lamul bu'ud, lam untuk jauh. Zali, zali. Ka itu untuk yang diajak bicara. Kalau yang laki-laki pakai zalika, kalau yang diajak bicara itu wanita maka zaliki. Kalau yang diajak bicara banyak, zalikum, zalikunna. Wah pokoknya rumit pokoknya. Harus pinter bongkar pasang. Kapan itu nanti isyarahnya wanita, kapan yang diisyarahkan itu dua, yang diajak bicara itu laki-laki. Itu semua ada sambungannya masing-masing, itu isim isyarah. Jadi agak rumit.
Untuk menguasai isim isyarah ini butuh banyak belajar merangkai sambungan-sambungan tadi. Qala wa wajhul ibham, sisi penggelapan atau sisi kesamaran atau belum jelasnya fi ismil isyarah dalam isim isyarah, umumuhu wa salahiyatuhu lil isyarati bihi ila kulli jinsin wa ila kulli syakhsin. Sisi keumuman dalam isim isyarah itu adalah ya keumumannya dan kelayakannya, wa salahiyatu kelayakannya untuk mengisyaratkan kepada setiap jenis dan kepada semua orang, setiap pribadi atau setiap sesuatu. Maka isim isyarah itu dari sisi dia itu ya umum, dari sisi yang lain dia itu sudah khusus. Makanya ma'rifah. Jadi jangan bingung loh, katanya ma'rifah itu sudah khusus, kok ini masih mubham, kok masih belum jelas? Ya ada sisi ibhamnya dan ada sisi jelasnya. Dari sisi ibhamnya, isyarah itu bisa untuk semuanya. Ini meja, ini rumah, ini orang, ini daun, ini pohon, bisa semua. Dari sisi itulah ibham, belum jelas. Ini apa? Belum jelas. Tapi kalau sudah dikatakan ini pintu. Nah, ini berarti sudah jelas. Maka dia masuk ma'rifah karena sudah jelas. Tapi ada ibhamnya, ada sisi keumumannya, yaitu karena dia itu bisa dipakai untuk segala sesuatu. Jadi kata ini itu lain dengan nama, ya. Makanya dia di bawah nama tingkatannya. Paham? Isyarah itu di bawah nama sisi ma'rifahnya. Karena nama itu sudah jelas untuk fulan. Tapi kalau ini, itu aslinya masih belum jelas. Masih bisa butuh kepada isyarah. Butuh yang diisyaratkan dulu. Ini apa? Ini rumah. Nah, baru jelas. Ini meja. Baru jelas. Kalau cuma ini toh, nggak jelas. Ini. Hadza. Bingung orang. Makanya, dia itu menjadi ma'rifah karena pakai korina musyar ilaihnya yang diisyaratkannya, baru menjadi jelas. Kalau cuma ini tok ya nggak jelas. Kalau sudah ini botol, ini rumah, ini meja, baru jelas. Maka dia itu dikatakan isim mubham, isim yang masih belum ditentukan karena dia itu masih bisa untuk segala hal. Nahwu hadza hayawanun, ini adalah hewan, wa jamadun, ini adalah benda mati. Jamad, benda mati. Wa farsun, ini adalah kuda. Wa rajulun, ini adalah laki-laki. Wa zaidun, ini adalah zaid. Wa nahwi dzalik. Qala fal ha'u, maka hadza, haknya itu adalah harfu tambih. Huruf tambih. Huruf untuk menyadarkan. Untuk manggil, untuk nyadarkan. Jadi orang Arab itu biasanya kalau mau manggil itu, oh Muhammad tetap pakai haknya, ha. Rajul. Oh Muhammad. Anak Sumatera juga di sini saya dengar kalau manggil pakai ha juga ya. Itu. Jadi ha adalah harfu tambih, huruf untuk menyadarkan, manggil dulu. Sebelum diisyarat, mau diisyaratkan kan harus dipanggil dulu, harus disadarkan dulu. Lama halal enggak i'rab, enggak ada i'rabnya ini, ha ini. Wa dza dan za ini baru isim isyarah, ismu isyaratin mabniun ala sukun. Dia mabni. Fi mahalli rafa mubtada. Hayawanun khabar wa ma ba'dahu ma'tufun alaih. Hadza hayawanun, hadza mubtada, hayawanun khabar, jamadun atuf, ma'tuf, farosun ma'tuf, rajul ma'tuf, ma'tuf alaih semuanya. Ma'tuf alaih. Ma'tufnya itu hayawan. Jamadun ma'tuf alaih, farosun ma'tuf alaih. Ma'tufnya adalah hayawan yang diatofi, yang diatofkan. Ma'tuf alaih itu yang diatofkan. Ma'tufun yang diatofi. Ma'tufun alaih.
Ma'tufun alaih itu yang diatofi. Ma'tufun itu yang diatofkan. Jadi hadza hayawanun wa jamadun. Ma'tuf alaihi itu hayawan, jamadun itu ma'tuf. Farosun ma'tuf, rojulun ma'tuf, zaidun ma'tuf. Cuma di sini dibilang wama ba'dahu ma'tufun alaihi, hi kembali kepada hayawanun. Jadi jangan bingung seperti ini. Ini bagi yang suka detail. Ini bagi yang penggemar detail seperti itu. Wa ma ba'dahu ma'tufun alaihi, ini jangan dikira ma'tufun alaihi ini satu kata. Wa ma ba'dahu ma'tufun, selesai sebenarnya sudah. Alaihi kembali kepada hayawan. Jadi hayawan adalah ma'tuf alaihi. Jamad, faros, rojul adalah ma'tuf. Wes ini nanti pembahasannya di atof. Qala wa mithaluhu minat tanzil, karena kita bahas isim isyarah. Wa mithaluhu minat tanzil qaulu ta'ala, dan contoh isim isyarah dari Al-Qur'an adalah firman Allah Subhanahu wa taala, hadzani khosmani ikhtasamu fi rabbihim. Hadzani mubtada, khosmani khobar, ikhtasamu jumlah fi'il, fa'il sebagai na'at. Kok ini kok ikhtasamu kok pakai jamak? Wong man'utnya itu apa? Musanna. Gimana ini? Khosmani kan musanna. Khosmun, khosmani. Kenapa sahab? Hadzani khosmani ikhtasamu. Kenapa ikhtasamu kok jamak? Kenapa kok belum pada mengerjakan PR? Apa sulit? Hadzani khosmani, ini adalah dua kubu yang berseteru. Nah, kenapa kok ikhtasamu pakai jamak? Karena khosmani itu walaupun dia lafadznya itu musanna, tapi maknanya itu adalah dua kubu. Berarti kan isinya wong akeh. Isinya kan orang banyak berarti. Karena yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah para sahabat pada hari Badar, pada perang Badar. Dua kubu yang saling bertikai, yang saling berperang. Ikhtasamu itu perang atau bertikai. Fi rabbihim, membela Robnya masing-masing. Makanya ikhtasamu itu pakai jamak, karena khosmani itu walaupun lafadznya itu musanna tapi maknanya itu kan banyak. Ini adalah dua kubu. Dua kubu berarti isinya banyak. Makanya naatnya itu pakai ikhtasamu. Fi rabbihim, hadzani khosmani. Maka hadzani adalah isim isyarah, khosmani adalah musyar. Musyar, ada musyar, ada musyar ilaih. Musyar sama musyar ilaih. Musyar ilaih itu bendanya. Kalau musyar itu orang yang diisyarati, paham? Diingat seperti itu, istilah-istilah seperti itu. Isim isyarah. Isyarah itu adalah isyaratnya. Musyar ilaih adalah benda yang diisyaratkan. Musyar itu adalah yang diajak bicara, yang didono gitu loh. Jadi ada musyar ilaih. Musyar ilaih itu adalah benda yang diisyaratkan. Saya apa kak? Kuali aku ya. Makanya rumit. Pokoknya kalau ada ilaih ini musnad ilaih itu harus detail betul. Aku bingung. Depending ya, musyar dan musyar ilaih. Pokoknya di situ kan isyarah itu kan ada alat untuk mengisyaratkan, terus ada orang yang diisyarati dan ada benda yang diisyaratkan. Nah itu siapa yang ingat siapa? Musyar itu yang mana? Ya insya Allah tadi itu yang betul, musyar, al-musyar.
Baik, depending ya, al-musyar sama musyar ilaih itu yang mana? Kalau yang tadi ma'tuf jelas. Ma'tuf alaih itu yang depan, ma'tuf itu yang belakang. Ma'tuf alaih itu yang depan, ma'tuf itu yang belakang. Kalau wa ammal ismul mausul, adapun isim mausul. Ini satu lagi ya, isim mausul ini penting ini karena nanti bahas masalah silah. Wa ammal ismul mausul, adapun isim mausul fahuwa ma dalla ala muayyanin. Sama, definisinya sama semua, ma dalla ala muayyanin. Beda qarinahnya tok. Apa-apa yang menunjukkan pada sesuatu yang tertentu biwasitoti dengan bantuan biwasitoti jumlatin dengan wasitoh jumlah, yaitu namanya silah. Makanya isim mausul itu harus bersambung dengan jumlah. Gak boleh ja'alladzi zaidun, gak boleh. Harus jumlah. Entah itu jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Au shibhiha atau shibul jumlah. Sebenarnya shibul jumlah ini juga jumlah sebenarnya. Karena dulu pembahasan muta'allaq, shibhiha ini juga sebenarnya jumlah. Karena di dalam shibul jumlah itu ada muta'allaqnya, yaitu berbentuk jumlah. Tudkaru ba'dahu, yang jumlah tersebut atau shibul jumlah tersebut disebutkan setelah isim mausul tadi. Berarti isim mausul itu menjadi ma'rifah dengan apa? Dengan silahnya. Isim mausul itu menjadi ma'rifah dengan jumlah tadi. Seperti telah datang orang yang opo masih belum jelas. Maka dia itu menjadi jelas ketika ada sambungan yang sudah makan. Telah datang orang yang mau belajar. Telah datang orang yang membawa motor. Itu yang menjadikan jelas, yang menjadikan ma'rifah. Qarinahnya adalah jumlah setelah mausul tadi. Kalau cuma mausulnya toh ya enggak jelas toh. Alladzi opo? Kan gitu. Alladzi yarkabu ad-darrajata. Alladzi yahmilu al-mata'a, semacam. Tudkaru ba'dahu mubasyaratan. Jumlah tadi harus disebutkan setelah mausul, enggak boleh dipisah. Ini termasuk salah satu hukum mausul, silahnya itu harus bersambung. Tusamma, jumlah tersebut dinamakan silatan sebagai sambungan. Mustamilatan ala domirin, yang dia itu mengandung atau mencakup atau memuat. Di dalam silah tersebut harus ada domir mutabiqin lil mausul, yang mencocoki pada mausulnya, fil ifradi wat tasniyati wal jam'i wat tadhkiri wat ta'nits. Harus mencocoki mausulnya dalam masalah mufrad, musanna, jama', mudzakkar dan muannasnya harus sama. Yusamma, domir tersebut yusamma, naibul fa'ilnya kembali kepada domir. Domir tersebut dinamakan sebagai aid. Ini definisi mausul ini penting sekali. Masih banyak yang bingung masalah mausul ini, saya lihat kalau bikin contoh. Makanya mausul ini penting sekali. Pertama yang harus diketahui, mausul itu mabni. Kedua, mausul harus punya silah. Dan silahnya harus berbentuk jumlah. Maka enggak boleh ja'alladzi zaidun, telah datang orang yang zaid. Enggak jelas. Telah datang orang yang Ali, enggak jelas. Harus berupa jumlah. Harus berupa jumlah. Ja'alladzi qama abuhu, telah datang orang yang bapaknya telah berdiri. Atau ja'alladzi abuhu qaimun, telah datang orang yang bapaknya itu berdiri. Atau syibul jumlah, ja'alladzi fid dari, telah datang orang yang di rumah. Maksudnya istaqarra fid dari, gitu. Dan perhatikan, ini salah satu tempat yang muta'allaq jar majrur menjadi wajib disembunyikan. Dulu kan pernah kita bahas muta'allaq, itu kan ada yang disembunyikan. Itu pada 4 tempat, yaitu ketika khobar, na'at, hal, sama ini satunya, silah mausul.
maka muta'allaqnya harus disembunyikan. Dan ingat, catatan lagi, muta'allaq jar majrur atau dhorof dalam bab silah ini harus berupa fi'il, enggak boleh isim. Kenapa? Karena harus berbentuk jumlah, sedangkan yang berupa jumlah itu cuma fi'il, enggak bisa isim. Ja'alladzi mustaqirrun fid dari enggak bisa. Harus ja'alladzi istaqarra fid dari. Paham? Ini walaupun agak berat pembahasannya, tapi ini penting sekali, ini fatal sekali masalah mausul ini. Banyak orang salah dalam masalah mausul ini. Pokoknya diingat kalau ada setelah mausul itu harus jumlah, namanya jumlah silah. Ini mungkin besok dilanjut ini masalah mausul ini karena penting. Ingat tadi, jumlah setelah isim mausul namanya jumlah silah, sambungannya mausul. Atau syibhul jumlah, itu pun sebenarnya jumlah. Syibhul jumlah itu sendiri sebenarnya jumlah. Ja'alladzi fid dari contohnya tadi itu. Dan ingat, itu satu-satunya yang takdirnya harus fi'il, muta'allaqnya harus berupa fi'il. Ja'alladzi istaqarra fid dari. Enggak boleh ja'alladzi mustaqirrun fid dari. Karena silah itu harus berbentuk jumlah, sedangkan mustaqirrun tok itu bukan jumlah. Kalau khobar bisa Zaidun fid dari, Zaidun mustaqirrun fid dari, Zaidun istaqarra fid dari bisa. Na'at juga bisa. Ja'a rajulun fid dari, telah datang orang yang di rumah. Bisa mustaqirrun, bisa istaqarra. Hal juga seperti itu. Ja'a rajulu fid dari. Juga bisa. Takdirnya muta'allaqnya itu mustaqirun atau istaqarra. Ini tok, mausul ini tok yang takdirnya harus istaqarra, harus fi'il. Kenapa? Karena dia disyaratkan harus jumlah, sedangkan isim enggak mungkin bisa jadi jumlah. Ini insya Allah besok dilanjut masalah isim mausul ini. Tadi tak kira bisa selesai semuanya, ternyata panjang juga. Yang enggak paham semuanya sabar dan semangat. Yang paham ya alhamdulillah. Karena kita ketemunya kadang cuma seminggu 2 kali, kadang seminggu sekali, jadi harus kita tekankan betul. Insya Allah ini nanti kita selesaikan kitab 1 ini saja, dan insya Allah kalau memang tekun dan mau mengikuti penjelasannya dan mau memahaminya, insya Allah saya jamin, insya Allah sudah cukuplah bisa mengirob. Saya enggak janji ngajar kitab yang lebih tinggi, kotor atau yang lain, enggak. Saya cukup ini saja insya Allah. Asal penjelasan yang saya tekankan dipahami, insya Allah sudah cukup untuk mengirob. Enggak perlu tinggi-tinggi, cukup ini saja insya Allah. Kalau untuk tinggi itu untuk hanya tawasuk seperti tadi, untuk melihat detail hadihi, hadza itu haknya hak apa, zanya, terus sambungan itu untuk hal-hal seperti itu. Tapi kalau yang dibutuhkan untuk ngirob sederhana, insya Allah cukup dengan kitab ini saja. Sama nanti kita banyak latihan, banyak praktek, insya Allah sudah bisa mengirob. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka